Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin Kota Mojokerto yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Saat ini kita sedang berada di Masjid Mujahidin Kota Mojokerto dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal-amal ketaatan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, malam hari ini saya ingin mengembalikan materi yang sempat kami sampaikan beberapa bulan yang lalu. Menurut catatan saya memberikan materi pada tanggal 23 Oktober, yaitu 2023. Materi itu adalah mengenal sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya Bapak Ibu semua sudah pada hafal, di antara sholat sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita tidak kurang dari 20 macam sholat sunnah. Di antaranya ada sholat kusuf, sholat gerhana matahari, ada sholat sunnah khusuf,
sholat gerhana bulan, ada juga sholat tahiyatul masjid, ada juga sholat sunnah ba'diyah Jumat, ada juga sholat sunnah istisqa, minta hujan, ada juga sholat sunnah 2 rakaat setelah mimpi buruk, ada juga sholat sunnah tahur, sholat sunnah ba'da wudhu 2 rakaat setelah wudhu, ada juga sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah, ada juga sholat sunnah ketika masuk rumah dan ketika keluar dari rumah dalam rangka safar, tujuan safar. Ada juga sholat sunnah yang dikerjakan oleh seorang suami dan istri, yaitu sebelum melakukan jima ketika di awal pernikahan, itu Nabi ajarkan. Ada juga sholat sunnah isyraq, ada juga sholat sunnah tahajud, ada juga sholat sunnah witir, ada juga sholat sunnah duha, sholat sunnah taubat, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah tarawih, ya. Dan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Dan masih ada beberapa tentunya. Baik, intinya materi itu sudah kami sampaikan 23 Oktober 2023. Lalu waktu itu saya janjikan kepada Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak sholat-sholat sunnah, kurang lebih sekitar tidak kurang dari 20 macam sholat sunnah, maka ada 5 macam sholat sunnah yang masuk nominasi untuk dikerjakan secara rutin dan jangan ditinggalkan. Dan kita berupaya untuk kita lakukan setiap hari. Dari 20 macam tadi, kurang lebih, itu ada 5 macam sholat sunnah yang harus kita lakukan secara habit, kita biasakan. Apa itu? Yang pertama, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Yang kedua adalah sholat sunnah isyraq. Yang ketiga, sholat sunnah duha. Yang keempat, sholat sunnah tahajud. Yang nomor 5, sholat sunnah witir, penutup tahajud. Inilah 5 macam sholat sunnah yang jangan sampai kita meninggalkannya dalam sehari. Baik, Bapak Ibu sekalian, lah waktu itu setelah tanggal 23 Oktober ya 2023 kita ketemu lagi tanggal 27 November 2023 kita sudah masuk materi sholat sunnah rawatib. Menurut catatan saya di bulan November itu saya baru menyampaikan tentang qobliyah subuh. Adapun yang zuhur, asar, maghrib, isya belum tersentuh. Desember saya libur uzur, Januari saya uzur 2024, Februari uzur, 25 Maret Ramadan uzur lagi, 22 April uzur karena berdekatan libur Idul Fitri. Lalu kita ketemu lagi bulan kemarin tanggal 13 Mei, tapi materinya bukan melanjutkan sholat sunnah rawatib, membahas masalah kurban sesuai sunnah. Betul itu kan? Baik. Lalu hari ini kita ketemu tanggal 24 Juni 2024. Ini menurut catatan saya selama saya taklim di Masjid Mujahidin. Baik, jadi supaya materinya tidak tumpang tindih, memang harus kita buatkan, kita catat. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi yang terpotong sekian bulan yang lalu tentang sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Baik, untuk mengingat kembali, mereview dari apa yang sudah kita bahas tentang qobliyah subuh, yaitu di bulan November tanggal 27 2023. Maka perlu Bapak Ibu ketahui, ini hanya mereview sedikit aja, mengingatkan keutamaan daripada sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah sangatlah besar. Di antara keutamaannya adalah
dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sebuah tempat tinggal, rumah di surga. Orang kalau rutin qobliyah ba'diyah. Dalilnya di mana? Dalilnya waktu itu kami sebutkan riwayatnya adalah riwayat Ibnu Majah. Nabi bersabda, "Man sabara ala sintai asyrata raka'atan minas sunnati bunyalahu baitun fil jannah." Barang siapa yang terus menerus, berarti harus istiqomah. Barang siapa yang melanggengkan terus menerus istiqomah mengerjakan salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Lalu Nabi merinci 12 rakaat tersebut adalah arba'in qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'da zuhri, 2 rakaat setelah zuhur, 4 ditambah 2, 6. Wa raka'ataini ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Asar gak disebut sama Nabi, asar gak disebut, berarti totalnya 8. Wa raka'ataini ba'da isya, 2 rakaat setelah isya, berarti 10. Terakhir, wa raka'ataini qoblal fajr, dan 2 rakaat sebelum fajar, maksudnya sebelum subuh. Itulah 12 rakaat yang jika kita lakukan rutin istiqomah, rumah di surga menanti kita. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah SWT. Kalau tidak salah waktu itu juga saya jelaskan, memang ada pendapat